Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aranda Evangelista dari Prodi Farmasi dengan NIM 120260140 TPB 40. Di sini saya mengambil 2 bidang untuk UAS PKS 2 tahun ajaran 2020-2021 dari 4 pilihan bidang. Saya mengambil 2 bidang, yaitu bidang biologi dan bidang matematika. Di bidang biologi, saya menggunakan atau mengambil materi tentang klasifikasi hewan vertebrata. Sedangkan di bidang matematika, saya mengambil materi tentang statistika yang mana akan mengelompokkan nilai mahasiswa atau nilai UAS mahasiswa ITERA 2021 ke nilai rata-rata, nilai maksimal, dan nilai minimal. Gitu. Langsung saja pada program pertama. Dapat dilihat tampilan flowchart saya seperti ini. Baik, di sini saya menggunakan 3 tipe array, percabangan, dan pengulangan. Pertama kita pasti mendeklar ada integer, string untuk kata, integer untuk angka gitu kan. Dan output, input, for pengulangan, dan if percabangan. Langsung kita run saja bagaimana jalannya program ini gitu ya. Baik, di sini langsung disambut kita sama selamat datang di program klasifikasi hewan vertebrata. Ketik next untuk melanjutkan. Oke, kita ketik next. Lanjut nih, oke. Terus dia bilang dia kayak ngejelasin apa sih isi dari program ini gitu kan. Nah, pada program ini Anda akan mendapatkan informasi mengenai pengertian, ciri-ciri, klasifikasi, dan klasifikasi salah satu jenis hewan vertebrata yang ingin Anda ketahui. Berikut data nama hewan vertebrata. Nah, dari 5 nama hewan vertebrata ini, nanti kita disuruh masukkan nama jenis hewan yang ingin Anda ketahui dengan catatan huruf kapital. Jadi nanti anggap saja saya sebagai usernya gitu kan. Saya harus saya akan menginput nama dari 5 jenis hewan ini yang mana sih yang mau saya ketahuin informasinya atau ketahuin mengenai klasifikasinya gitu kan. Langsung saja contohnya saya mau mamalia deh karena dia nyuruh pakai huruf kapital kan. Ya udah pakai huruf kapital. Mama. Oke, kita enter. Nah, langsung keluar nih outputannya. Mamalia disebut juga dengan hewan menyusui karena memiliki kelenjar susu sebagai sumber makanan bagi anaknya. Terus ciri-cirinya, tubuh ditutupi oleh rambut, alat pernapasan berupa paru-paru, dan berkembang biak dengan cara melahirkan. Ini klasifikasinya ada gajah, monyet, sapi, anjing, kuda, dan lain sebagainya. Terus di sini juga kita dikasih penutup nih, kayak, nah ini nih klasifikasinya, semoga bermanfaat ya gitu. Gitu jalannya program dari flowchart ini gitu kan. Ini ada if-nya, terus ada for-nya, dan ada untuk array-nya gitu kan. Lanjut kita beralih ke program C++-nya. Dapat dilihat tampilannya seperti ini ya. Oke, seperti ini. Nih, cout-nya. Saya memvariasi layout-nya agar mudah dipahami gitu kan antara ciri-ciri dan klasifikasi. Jadi saya memvariasi layout-nya seperti tabel, jadi bentuk tabel. Jadi mudah gitu kan ngelihatnya gitu kan. Kayak lebih leluasa, lebih ada pembatasnya gitu kan. Jadi mudah tuh. Di sini sama kita menggunakan 3 tipe, ada array, ada percabangan, if, dan perulangannya pakai for. Kita run. Bagaimana jalannya. Nah, sama nih. Ada pembukaannya. Selamat datang di program klasifikasi hewan vertebrata. Ketik next untuk melanjutkan. Oke, kita ketik next. Nah, lanjut dia. Nah, jadi langsung dia menjelaskan
isi dan ngejelasin hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Terus sama kayak yang flowchart tadi, dia ngasih data 5 nama hewan vertebrata, terus kita disuruh masukin namanya menggunakan huruf kapital. Saya mau Aves deh. Enter. Nah, langsung nih keluar pengertian, ciri-ciri sama klasifikasi dari Aves sendiri. Berbentuk seperti tabel. Tabel ini kita dapat dari out-nya kita. Out yang kita buat gitu, yang kita variasi. Dan di sini ada penutupnya juga nih, berikut pengertian, ciri-ciri, dan klasifikasi hewan vertebrata. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Gitu. Jadi ini bagian variabelnya. Kita masukkan variabel kenapa pakai string semua, karena di sini kita juga menginputkan kata-kata itu. Nggak ada yang angka, nggak ada yang buat integer gitu kan. Karena kata-kata jadi kita memakai string. Kalau untuk integer kan kita memakai kalau untuk ada angka-angkanya gitu kan kita memakai float, memakai integer gitu kan. Nah, di sini for-nya. Oke, out kita yang kita variasi menjadi bentuk tabel tadi kan. Seperti ini. Kemudian kita lanjut ke program yang kedua. Yang kedua dapat dilihat tampilan flowchart-nya seperti ini. Sama ada array-nya, bagian declare array-nya untuk output, input. Kemudian ada perulangan dan di sini ada percabangannya. Oke, kita langsung konsol aja. Taran. Nah, sama nih. Ada pembukaannya. Selamat datang di program pengelompokan nilai UAS mahasiswa ITERA 2021. Terus, silakan lengkapi data diri Anda. Nama saya Arnanda. Oke, enter. NIM. Nah, karena NIM di ITERA itu karena angka semua, jadi di sini saya menggunakan variabelnya berupa integer. Karena kalau emang dia ada hurufnya juga, kita bisa menggunakan string gitu kan. Tapi karena ini di ITERA NIM-nya angka semua, jadi langsung ke integer. Oke, prodi farmasi. Lanjut, masukkan banyaknya data nilai ini maksudnya adalah masukkan jumlah, ibaratnya mata kuliah ada berapa jumlah, ada 7 nih misalnya mata kuliah saya di TPB, terus masukkan nilai UAS Anda ke 1 gini seterusnya ya kan sampai ke 5, karena saya mintanya 7 gitu kan, nanti dia bakal minta 7. Nah, udah sampai 7 masukin nilainya, keluarlah nih jumlah rata-rata, nilai maksimum, dan nilai minimum. Jumlahnya ada 577 dan nilai rata-rata saya adalah 82,4 sekian. Nilai maksimumnya adalah 90 dan nilai minimumnya adalah 75. Dan ada penutupnya. Terima kasih sudah menggunakan program ini, semoga bermanfaat. Gitu untuk tampilan flowchart pada program yang kedua. Kita berlanjut ke program C++-nya yang kedua itu. Matematika. Dapat dilihat tampilannya seperti ini ya. Nih, kalau yang ini tadi kan saya memakai variabel string semua. Tapi yang ini saya campur karena kan kalau nilai itu kan ada yang koma-komaan. Terus ini float. Ini untuk nilai yang koma-komaan gitu kan. Integer string float. Terus out kita membuat bukaan juga seperti sebelumnya, terus for dari nilai 0 sampai 10. Dan out kita masukkan nilai UAS kita sampai 10. Nah, ini kan bedanya antara program C++ yang ini sama yang flowchart tadi. Yang flowchart tadi kan kita memasukkan jumlah data nilai. Misalnya kita masukin jumlah mata kuliah kita ada 7 misalnya kan. Nah, sedangkan di
program C++ ini saya buat berbeda. Dengan ini jumlah datanya sudah kita tentukan tanpa kita menginputkan kembali gitu kan, tanpa kita menginputkan terlebih dahulu. Jadi di sini kita akan nanti kita akan diminta untuk menginputkan ada 10 data nilai gitu kan. Dari 0 sampai 10. Nah, kenapa ini 9? Karena emang kita dari 0 sampai 9 dari 0 sampai 9. Dari 0 sampai 9 itu kan 10. Ini kan diminta 10 data gitu kan. Jadi kalau dari 0 sampai 9 itu kan 10. Terus sum itu jumlahnya. Jumlah dari nilai yang 0 sampai nilai 9. Terus ini untuk nilai menentukan nilai maksimal dan nilai minimal. Dengan sama for-nya. Dan dengan if-nya jika nilai yang kita inputkan tadi lebih besar dari nilai maksimal. Jadi kalau yang nilai kalau nilai yang maksimal ini nanti dia nilai yang kita inputkan dari nilai ini dia akan nyari gitu nilai mana sih yang paling gede gitu kan, terus nanti dikeluarin ke si out yang ini. Sama halnya seperti min, mencari nilai min. Kita run saja. Nah di sini ada pembukaan itu kan, nama Arnanda dengan NIM 120 260 140. Prodi saya adalah farmasi. Oke, langsung masukkan nilai UAS Anda ke 190 nih misalnya. Ada 100, ada 80, 85. Karena dia mintanya 10 kan, jadi udah kita isi aja 10 gitu kan. 9, 86, 78, 60, 87, 10 nih. Oke, langsung keluar si outnya. Outputannya adalah nama nih. Oke, biar terlihat jelas nih si outputannya nama Arnanda nih sekian prodi farmasi dengan total nilai UAS saya adalah 851, terus dibagi 10 gitu kan, dibagi 10 data, jadi rata-ratanya adalah 55,1 dengan nilai maksimum saya ada 100, benar kan? Terus nilai minimum saya nilai di urutan kelima itu 66. Seperti itu. Oke. Sekian untuk presentasi program C++ saya untuk UAS PKS 2 tahun 2020-2021 Institut Teknologi Sumatera, baik dari flowchart dan program C++-nya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau memang kesalahan yang tidak saya sadari gitu kan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.